Bayangkan dunia tanpa batas, di mana informasi, budaya, dan teknologi bergerak bebas melintasi benua. Itulah globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global dan isasi. Artinya, proses yang mencakup seluruh dunia. Globalisasi menjadikan negara-negara saling terhubung. Budaya menjadi mirip dan informasi bergerak sangat cepat. Dulu, globalisasi dimulai lewat perdagangan kuno seperti jalur sutra. Kini, teknologi transportasi dan komunikasi mempercepat proses ini. Barang, ide, bahkan budaya bisa tersebar dalam hitungan detik. Globalisasi ada di sekeliling kita. Ponsel buatan Korea, makanan cepat saji Amerika, dan hiburan digital dari berbagai negara, semuanya bukti bahwa kita hidup dalam dunia yang saling terhubung. Globalisasi membawa kemudahan, tapi juga tantangan. Kita bisa belajar lebih cepat, tapi juga bisa kehilangan jati diri jika tidak hati-hati. Sebagai remaja, kita adalah bagian dari dunia global. Tugas kita adalah memilih dan menyaring pengaruh globalisasi, mengambil yang bermanfaat, menjaga nilai dan budaya bangsa. Globalisasi bukan musuh, tapi jembatan menuju masa depan. Mari bijak menyikapinya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Baiklah adik-adik, untuk menambah wawasan kalian mengenai materi globalisasi, kita akan bersama-sama mengerjakan kuis interaktif untuk pelajaran globalisasi. Baiklah, kita mulai aja ya. Soal pertama, sikap yang seharusnya kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi adalah, berarti di sini jawabannya sikap positif adik-adik ya. Nah, yang A, menolak semua pengaruh asing. Ini tidak benar ya. Acuh juga tidak benar. Menerima semua budaya baru tidak juga, karena kita harus menyaring. Nah, terbuka namun kita tetap memfilter budaya. Ini jawabannya ya. Oke. Kita harus bersikap terbuka untuk mengambil manfaat positif dari globalisasi, namun tetap kritis dan menyaring pengaruh dari sesuai dengan nilai luhur bangsa. Nomor 2, istilah untuk pasar yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial atau kewilayahan negara adalah disebut pasar bebas ya. Jadi pasar bebas itu salah satu wujud globalisasi ekonomi, di mana perdagangan barang dan jasa dapat dilakukan antar negara dan tidak ada hambatan ya adik-adik. Oke, selanjutnya, proses menyatunya warga dunia secara umum dan mendunia disebut, tentu saja ini adalah pelajaran yang kita bahas, yaitu globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses integrasi menyatukan secara internasional, di mana ada pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan asas kebudayaan lainnya dari setiap negara. Lanjut. Berikut ini yang merupakan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Ayo adik-adik, apa? Contoh globalisasi di bidang ekonomi. Berarti ekonomi itu kan menyangkut perusahaan, ya, menyangkut barang dan jasa. Perusahaan. Di sini ada, nah ini MNC ya, perusahaan multinasional. Ini adalah salah satu perekonomian globalisasi. Contohnya nih adik-adik, kalau di negara kita kan sudah ada produk dari luar negeri, kayak kopi Starbucks, kayak KFC, kayak McDonald gitu kan. Kemudian kalau dari segi fashion kan ada banyak ya. Yang kelima, Organisasi Perdagangan Dunia yang mendorong perdagangan bebas antar negara. Perdagangan bebas antar negara. Kalau PBB itu bidang politik ya. Kalau WHO bidang kesehatan. Di sini ada health, kesehatan. Kalau UNESCO bidang sosial. Berarti WTO, World Trade Organization. Di sini ada kata trade. Trade itu kan perdagangan gitu ya. Nah, ini jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 6. Perubahan mode pakaian yang cepat dan mendunia adalah contoh globalisasi di bidang ini pakaian adik-adik ya. Apakah budaya, ekonomi, komunikasi, tech? Budaya, kita coba. Nah, jadi mode dan fashion itu merupakan salah satu budaya ya, gaya hidup seseorang
yang populer, yang penyebarannya sangat cepat. Nah, bisa dilihat di Indonesia sekarang udah banyak fashion-fashion yang mengikuti gaya-gaya luar negeri gitu kan. Nomor 7, manakah di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri globalisasi? Ini yang bukannya adik-adik ya. Meningkatnya interaksi kultural, benar. Ini ciri-cirinya ya. Pasar dan produksi saling bergantung, benar. Ya, jadi si negara dan negara lain itu saling ada ketergantungan. Munculnya masalah bersama secara global. Nah, ini masalah yang dibahas di PBB. Menguatnya batas-batas negara. Kalau globalisasi itu kan tidak ada batasan. Berarti ini bertentangan. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Lanjut, nomor 8. Gaya hidup yang meniru budaya barat secara berlebihan tanpa seleksi disebut meniru budaya barat. Ada kata barat, berarti westernisasi ya. Kalau konsumerisme itu gaya hidup konsumtif ya. Terlalu banyak shopping, belanja gitu kan. Sedangkan keuangan tidak memadai. Nah, ini nggak boleh ya. Hedonisme, nah ini gaya hidupnya orang-orang barat yang suka sekali dengan kekayaan, memamerkan kekayaan. Kalau sekularisme ini gaya hidup yang fanatik gitu kan. Kalau westernisasi ya ke barat-baratan. Nah, ini jawabannya ya. Westernisasi itu proses di mana masyarakat meniru dan mengadopsi gaya budaya barat dalam berbagai bidang ya. Soal nomor 9, dampak negatif globalisasi bagi identitas budaya lokal adalah ini dampak negatifnya ya. Berarti di sini kebanyakan yang positif. Kita cari yang negatif. Lunturnya nilai budaya-budaya asli. Nah, ini ya. Karena kalau kita lihat globalisasi itu kan banyak anak-anak muda yang tidak mencintai budaya lokal, meninggalkan tradisi lokal, budaya lokal, kearifan lokal. Sehingga mereka terpengaruh oleh budaya-budaya asing seperti mereka lebih suka lagu-lagu K-pop gitu kan daripada lagu-lagu Sunda atau asli daerahnya. Itu mempengaruhi budaya juga. Terakhir, penemuan internet merupakan pendorong utama globalisasi di bidang sudah pasti internet itu adalah komunikasi dan informasi. Oke, itu aja adik-adik ya. Semoga bermanfaat, nilainya 100. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.